Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar cara memisahkan kata per kata dari nama dengan menggunakan VBA. Ya. Jadi caranya bagaimana, teman-teman? Pertama-tama saya sudah punya data terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa lihat saya ada nama, kemudian nanti nama ini kita akan pisah kata per kata di dalam kolom yang ada 4 kolom yang tersedia, rekan-rekan. Jadi setiap kata akan masuk ke sini. Langkah selanjutnya kita buka VBA ya dengan cara bagi teman-teman yang baru membuka belajar VBA, teman-teman bisa memilih customize ribbon, pastikan sudah memilih developer, nanti akan muncul di sini rekan-rekan. Kemudian silakan pilih Visual Basic ya. Nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul pilihan di sini rekan-rekan, nanti silakan di sini saya sudah create modul. Rekan-rekan nanti kalau belum silakan insert modul ya. Oke, kalau sudah maka rekan-rekan silakan buat sub satu code, mungkin namanya adalah sub kata misalkan ya. Namanya bisa apa saja. Langkah yang pertama rekan-rekan, kita akan menggunakan fungsi yang namanya fungsi ini kita sebut split ya. Jadi caranya begini rekan-rekan. Kita coba deklarasikan beberapa variabel terlebih dahulu. Itu adalah dim kata s string, kemudian dim r, ini ada kurungnya rekan-rekan, s string, kemudian dim es integer. Nah, ini artinya apa? Bagi rekan-rekan yang baru memahami ini, nanti saya rekomendasikan silakan nonton video-video saya yang sebelum-sebelumnya terkait mengenai dim ya, variabel begitu rekan-rekan. Dim kata ini artinya kita akan deklarasikan kata ini sebagai teks. Kemudian dim array, ini array sebenarnya rekan-rekan. Jadi kalau array itu sebenarnya dia bisa menyimpan banyak teks ya dalam satu tempat penyimpanan. Hanya saja nanti untuk menarik datanya kita harus pisahkan ya data yang ada di dalam array-nya. Kemudian ada dim es integer. Itu ini integer itu berarti dalam bentuk angka ya. Oke. Yang pertama, rekan-rekan silakan dulu pilih. Kita coba buat dulu untuk satu baris ya. Caranya adalah rekan-rekan bisa pilih kata itu sama dengan isinya itu adalah sheet 1. Di sini ada sheet 1 rekan-rekan ya. Sheet 1 titik range. Range itu adalah alamat dari kata yang akan kita pisah-pisah. Itu adalah A2 ya. A2 titik, jangan lupa value. Value itu artinya mengarah pada Aditya Andrian Beni. Setelah kata, maka kita coba array ya, R ya, sama dengan nanti kata ini akan dipisah menjadi, jadi kalau ceritanya kalau ini ada 3 kata Aditya Andrian Beni, nanti dia akan pisah menjadi 3 kata yang terpisah dan disimpan di dalam R semuanya rekan-rekan ya, dengan urutan ada urutannya ya dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi di sini R ini kita tambahkan split ya. Kita split. Ini fungsi yang kita pakai split. Apa yang kita split? Yang kita split ini adalah katanya ya. Tadi kita udah deklarasikan, berarti gunakan kata koma. Ya, ini kata ya. Koma. Di sini kita gunakan delimiter, itu artinya yang memisahkan mereka apa? Misalkan spasi, apakah koma. Kalau di sini kan konteks nama ini spasi ya, rekan-rekan. Jadi buat buka kutip, kemudian spasi, kemudian tutup kutip. Setelah itu tutup kurung, rekan-rekan ya. Sekarang perintah ini sudah menyimpan setiap kata-kata yang ada di dalam nama pada baris kedua tersimpan dalam R. Sekarang kita mau kata yang tersimpan di R ini masuk di dalam ini, rekan-rekan, di dalam setiap kolom ini. Oke, caranya bagaimana? Kita coba lihat. Caranya sheet 1 titik range B2 sampai
Ini kalau nggak salah ini E ya. Ya, ini sampai E2 titik value sama dengan R. Nah, ini dia. Jadi isinya itu dari B2 sampai E2 itu nilainya R. Coba kita lihat, rekan-rekan. Sekarang, ya, ini udah benar ya. Aditya, Andrian, Benny. Hanya saja masalahnya adalah karena hanya terdiri dari 3 kata, makanya yang keempat ini jadi kelihatan error ya. Jadi caranya bagaimana rekan-rekan kalau seandainya isinya itu sebenarnya kosong begitu loh. Sehingga ini harusnya ini tidak perlu ada. Caranya kita ubah ini, rumus ini kita ubah, formula ini kita ubah menjadi jadi R itu kan isinya hanya 3 tadi ya, 3 kata. Berarti caranya itu kita hanya ingin masukkan 3 kata, jangan 4. Begitu ya. Karena kenapa dia 4? Karena dia mengikuti jumlah sel yang kita pilih ya. Jadi cara gini, kita buat fungsi for. Kalau teman-teman baru belajar fungsi looping, silakan pelajari di video-video saya yang lain supaya lebih mudah memahami bagian ini. Jadi for i sama dengan 0, makanya tadi kita ini deklarasikan i to. Jadi dia mulai dari 0 sampai kita gunakan satu fungsi namanya ubound. Ubound itu sebenarnya batasan dari array-nya. Jadi array ini kan ada 3 kata rekan-rekan ya. Jadi array itu akan menyimpan Aditya di array 0, Andrian di array 1, Benny di array 2. Jadi sebenarnya batas tertingginya itu sampai 2. Jadi untuk mengambil nilai 2, batas tertinggi itu gunakan ubound. Ubound dalam kurung R, batas tertinggi dari R ya. Kemudian barulah kita masukkan ya, sheet 1 titik, kita gunakan sel saja. Ini row, berarti baris tempat kita akan copy itu di baris kedua, udah, koma, kolomnya itu di kolom ini. Ini akan berubah ya, bergantung i-nya, berarti di kolom i plus 1 rekan-rekan. Kenapa i plus 1? Karena i ini kan 0 ya. Berarti kalau kita kalau kita mau teks pertama di kolom 2, oh berarti ini plus 2 ya mestinya. Karena 0 plus 2 kan 2 ya. Jadi ini akan masuk ke 2 dulu, ke kolom kedua. Ya, dan seterusnya. Kemudian udah ini udah titik value sama dengan R, masukkan i. Artinya begini teman-teman, kalau saya baca, coba saya artikan ini. Jadi ini artinya sel 2 ini kan baris ya, baris kedua ini i plus 2, kita anggap i-nya dulu 0 plus 2 berarti 0 plus 2 berarti 2, berarti di sel ini akan berisi, yaitu value akan berisi dengan apa? RI-nya berapa tadi? Yang kita maksudkan, kita berikan contoh tadi 0 ya, berarti R0. R0 itu apa? Itu adalah kata yang paling pertama, Aditya. Jadi Aditya akan masuk di sini. Itu artinya rekan-rekan. Dan ini akan mengulang sampai kepada kata yang terakhir, yaitu Benny. Ya, kita coba, ini saya hapus rekan-rekan. Kita coba, kita run. Ini bisa nih. Wow, ini kita lupa next i. Ya, ini next i. Ya. Oke, kita coba rekan-rekan. Kita run. Nah, ini udah benar rekan-rekan. Ini kata ini udah kosong ya. Sel ini udah kosong, tidak ada lagi N per A, NA ya. Bagaimana dengan kata-kata di sel-sel yang lain supaya dia satu kali kerja? Nah, caranya kita gunakan looping lagi rekan-rekan. Ini kita gunakan looping, ini kan looping di dalam looping ya. Jadi caranya adalah for ya. Kita gunakan jadi gini. Kita hapus dulu ini. Ini masuk di dalam sebenarnya rekan-rekan ya, ini saya buat ke dalam. Jadi ini kita looping dia rekan-rekan. Ini saya tambahkan lagi dim js integer ya. Jadi caranya gini, dim for j sama dengan mulai dari kita mulai dari berapa ya, oke, mulai dari 1 aja. Ini ada berapa nih barisnya rekan-rekan? Ada 11 ya. Jadi nanti bergantung nih. Oh maaf, ada 10 ya berarti ini ya.
10. Ada berapa teksnya? Jadi kalau ini J sama dengan 1 to 10. Kalau ada 100 berarti teman-teman membuat 100. For J sama dengan 1 to 10. Ini yang terjadi. Kita ubah range A2 ini menjadi sel. Row-nya itu mengikuti J, teman-teman. Artinya berubah sesuai dengan looping dari J. Karena J ini kan 1 sampai 10 ya. J tapi di plus 1. Kenapa plus 1? Karena J-nya dimulai dari 1. Yang mestinya baris yang harus dilalui itu dulu, yang pertama itu adalah baris kedua. Jadi Y-nya plus 1. Koma, sedangkan kolomnya itu dimulai dari kolom apa? Itu kolom kolom pertama ya. Ini karena kata ya. Jadi ini kan kolom pertama. Katanya semua di kolom pertama. Sedangkan array ini udah benar. Ini juga sudah benar. Oh ini 2 ini yang kita ubah teman-teman. Ini kan hanya di baris 2. Jadi ini kita ubah jadi J ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita tutup dengan next J. Ya, ini rekan-rekan ya. Kita coba tes, mestinya ini udah benar nih. Ya, mestinya ini saya hapus dulu. Mestinya udah benar. Coba. Oh. Ini pertama ini salah ini ya. Ini mestinya di baris, berarti ada yang salah. Ya, kita cek dulu. Set 1. Oh ini nih, harusnya ini J plus 1 ya. Karena ini dimulai dari baris kedua ya. Ya, coba lagi. Oke, ini sudah benar rekan-rekan, lihat. Nah, jadi caranya gampang ya rekan-rekan ya untuk memisahkan nama dalam teks begini. Jadi tidak perlu harus ada rumus Excel yang harus di-copy banyak. Ini perintahnya simple ya. Ini bisa bahkan ini bisa 1000 nih rekan-rekan ya. 10.000 ya sekalian. Kalaupun kita buat 10.000 tetap yang terisi hanya yang ada teksnya ya. Kita coba run lagi. Ya ini ada nih rekan-rekan. Nah, bagaimana cara supaya gampang nanti waktu mengaksesnya tanpa harus ini run di sini? Itu gampang aja rekan-rekan, tinggal di insert atau developer lah, insert button, silahkan dimasukkan di mana saja ya, bisa di mana aja, new. Nah ini bisa assign makro, itu pilih kata ya. Jadi ini nama fungsinya itu kata ya. Nah, udah teman-teman, ini hapus, kita coba. Tuh bisa tuh teman-teman ya. Nanti ini diganti aja nih namanya nih. Ini teks, ini harusnya pisahkan kata. Nah, ini saya coba sekali lagi rekan-rekan. Oke, ini sudah selesai rekan-rekan. Jadi cukup gampang sebenarnya caranya, tidak terlalu rumit. Hanya saja perlu teman-teman memahami beberapa fungsi yang lain di sini ya. Saya lihat ada fungsi looping, fungsi array, itu teman-teman bisa belajar di video-video saya yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Kalau ada request video tertentu silahkan disampaikan di kolom komentar juga. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.